Ya, untuk mengetahui seperti apa kiprah Ibu Ika, kita telah tersambung dengan Ibu Ika Triwilujeng. Selamat pagi Ibu Ika, apa kabar Bu? Selamat Baik, pagi, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. alhamdulillah. Bu Ika ini bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa tergerak gitu ya, terinspirasi dari mana sehingga bisa mengolah potensi dan bergerak membentuk komunitas Kampung Muara. Iya, jadi karena awalnya itu di sini itu sebenarnya komunitas ini bentuk dari apresiasi ke warga ya Pak ya. Karena kan memang pada dasarnya di warga sini itu memang awal saya pindah ke Surabaya itu banyak menemukan kondisi yang membuat saya itu merasa berempati karena di sini awalnya bertemu dengan warga, warga yang boleh dikatakan itu banyak di sini warga yang sudah usia lansia, yang sudah sepuh, tapi di sini tuh beliau-beliaunya masih mau untuk jualan, masih mau walaupun hujan-hujan dalam kondisi sakit, itu saya masih melihat ada lewat di depan rumah, mengetuk rumah. Jadi ada bentuk keprihatinan ketika saya, ya Allah itu udah sepuh, udah lansia, tapi masih mau untuk benar-benar berjuang untuk keluarganya. Akhirnya saya lihat di sini ada potensi dari daerah Muara karena Muara dengar kita itu dekat sama Sungai Ciliwung dan Sungai Ciliwung di situ ada daerah-daerah yang alhamdulillah ditanami tanaman ternyata di situ subur. Jadi akhirnya saya silaturahim ke Pak RT, kemudian ke beberapa orang di sini untuk setidaknya kita mengajak kalau kira-kira kita ada kegiatan di masyarakat berupa berkebun, bagaimana? Ternyata alhamdulillah tanggapannya warga pada saat itu lumayan apresiasi. Jadi disitulah mulai kita membentuk sebuah komunitas. Jadi di situ kita kembangkan apa yang memang menjadi minat warga kita kembangkan. Nggak harus berkebun. Yang minat kuliner pun kita kembangkan ke kuliner. Yang minat kerajinan pun kita dampingi untuk membuat kerajinan. Karena di sini ada timnya masing-masing, Pak. Jadi ada tim kuliner, tim berkebun, kemudian ada tim kerajinan, tim yang nasabah minyak jelantah juga ada. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di sini seperti itu. Wow, luar Baik, biasa. ini Jadi sangat beragam betul betul sebenarnya, ya, tidak hanya Iya, berkebun. alhamdulillah. Jadi semua minat dan juga potensi masyarakat bisa ada disesuaikan ruangnya, ada ruang minat dan ekspresinya, bakatnya. betul. Nah, Ibu, Iya, pendekatannya ada ruang seperti apa sih? sendiri. Selain tadi bersilaturahmi pada Pak RT, ini kan juga harus ada pendekatan personal pada Mm-mm. warga di sana dan apakah ada kendala saat memulainya? Awalnya iya, awalnya kalau misalnya kita mau silaturahim, kadang tuh boleh dikatakan masih dilihat siapa sih, apalagi saya warga baru ya, Bu ya. Jadi masih dilihat situ bisa bayangannya gini, situ mau saya bergerak, emang bisa ngasih apa gitu kan. Jadi saya, ya Allah bisa ngasih apa ya saya waktu itu. Jadi, tapi saya yakin kalau insya Allah kita ke lapangan, kita ke masyarakat itu dengan tulus dan kita benar-benar kita sama-sama untuk karena harapan komunitas itu menemukan sosok-sosok lokal hero ya, jadi kayak pahlawan-pahlawan kecil yang ada di lingkungan, kita stimulus beliau-beliaunya, kita yakinkan kalau beliau punya potensi untuk bisa menjadi sosok yang lebih baik seperti itu dan ternyata alhamdulillah pelan-pelan mulai dari pendekatan itu beliau mulai percaya oh ternyata iya benar ya kalau saya itu punya nilai seperti itu dan kita apresiasi warga. Akhirnya yang awalan pandangan yang semula mengatakan aku bisa dapat apa itu dengan sebuah ketulusan yang memang selama ini terangkai dalam pemberdayaan, kita berinteraksi bersama, akhirnya merasakan manfaat dan mereka akhirnya bilang, "Oh ya benar ya." Ternyata mereka mengajak warga yang lain. Jadi sekarang alhamdulillah yang awalnya 3 orang itu sampai saat ini alhamdulillah itu sudah sampai kalau yang ikut peserta pelatihan sampai 500 yang tersebar di Jakarta sekitar itu. Kalau yang terdata di warga sendiri ada sekitar di grup-grup WA yang terdata, yang biasa kita sering dampingi sekitar 100 seperti itu. Baik, ternyata sudah sampai ratusan peminatnya Luar dan ini seperti biasa. menciptakan agent of change ya Alhamdulillah. Dika, menciptakan heroes-heroes lokal di daerahnya. Nah,
Kemudian untuk menciptakan heroes gitu ya, menciptakan sebuah agent of change di daerah pasti kan tidak mudah ya. Iya, Harus ada kelasnya, benar. kemudian tadi kelasnya juga ada banyak, tidak hanya berkebun, tapi ada kelas keterampilan, seperti tadi kita lihat di tayangan, ada mengubah handuk menjadi pot bunga, kemudian Ya. ada juga Iya, minyak benar. jelantah menjadi sabun. Itu bagaimana proses pengajarannya? Apakah setiap hari kah? Atau seperti apa konsep pengajarannya? Iya, jadi kalau di komunitas itu kita biasanya ada materi yang kita sampaikan biasanya per 3 bulanan seperti itu Pak. Jadi misalnya per 3 bulanan itu saya biasanya akan lebih untuk pendekatan ke warga. Kira-kira misalnya masa pandemi ini, kira-kira warga butuh apa ya, gitu kan? Karena punten pada saat ini kan warga banyak yang merasakan dampaknya ya. Ada beberapa yang dirumahkan, ada beberapa yang akhirnya pemasukan keluarganya berkurang. Nah itu kita akhirnya berpikir hal apa yang sekiranya di masa pandemi ini itu yang mudah dilakukan oleh warga, tapi insya Allah itu produktif. Nah akhirnya saat itu karena memang saya sendiri suka melakukan eksperimen, jadi apa percobaan kecil, akhirnya saya lihat, oh iya yang mudah biasanya selama masa pandemi orang-orang berkebun, kemudian kan biasanya mereka konsumsi buah-buahan gitu kan, karena sampah itu biasanya ada dan lumayan tuh sampah-sampah di sini. Akhirnya saya bilang, ibu bagaimana kalau sampahnya kita olah, jangan dibuang lagi ya gitu. Oh emang bisa buat apa Bu Ika gitu? Bisa insya Allah kalau ibu mau sampah sama minyak jelantahnya ditampung. Nanti yuk kita bikin sabun yuk, nanti bisa buat mencuci. Ya ternyata benar ketika dipraktekkan sama warga di sini, setelah jadi itu kita ajarin via online, kemudian ada sesekali kita pertemuan dengan protokol kesehatan ya. Setelah jadi, mereka udah merasa, oh bisa ya buat mencuci, enak ya Bu Ika ya. Jadi warga itu merasa ternyata di rumah aja bisa produktif. Dan itu termasuk lumayan ketika dengan berkebun, bisa panen sendiri, makan dari kebun sendiri. Ada budget dari kos mereka belanja yang setidaknya itu mereka bisa membantu sedikit untuk berkurang. Seperti itu Pak Bu. Oh, luar Wow, biasa luar ya, bukan biasa. hanya berinovasi tapi juga bisa membantu Iya, iya, betul. keuangan keluarga di tengah pandemi ya Bu ya. Ibu mungkin harapannya Iya. setelah ini, apakah Ibu akan melanjutkan inovasi-inovasi baru atau juga melebarkan sayap untuk bisa merangkul lebih banyak lagi warga untuk bisa berdikari dari rumahnya sendiri? Ya. Ya, jadi alhamdulillah kemarin yang paling membahagiakan saat kita di komunitas sudah mencetak agent of change itu kemudian kemarin informasinya awalnya belajar hidroponik. Dari awalnya yang masih mulai apa sih ini gitu silaturahmi ke rumah, kemudian beliaunya tuh belajar dan beliaunya alhamdulillah sudah punya kebun hidroponik sendiri yang kemudian terakhir kontak saya, Bu Ika, boleh nggak karena rasa syukur saya karena sudah diajari hidroponik dan sudah punya ladang sendiri, saya mau bagi ke masyarakat. Setiap kali panen sayur saya boleh nggak bagi ke balitas kita masyarakat. Itu rasanya Masya Allah ya. Jadi dari yang semula di sini sama-sama belajar, kemudian merasakan manfaatnya, dan memang kita selalu memberikan stimulus, ayo ibu bisa jadi pahlawan juga. Dengan izin Allah ketika memang mereka berkembang, mereka tahu rasanya, mereka menularkan kebaikan itu. Jadi dengan beragam macam cara. Salah satunya yang tadi, akhirnya ketika panen sayuran, beliau bagikan gratis untuk balita-balita posyandu yang ada di masyarakat. Seperti itu Ibu. Baik, kita harapkan agent of change atau heroes-heroes ini juga menularkan nilai-nilai heroesnya kepada masyarakat di sekelilingnya. Terima kasih Ibu Ika untuk waktunya dan informasinya telah berbagi inspirasi bersama kami di Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas Bu Ika.